Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Papua Nugini mau gabung Indonesia. Ini 7 hal yang bakal terjadi. Bayangin, gimana jadinya kalau tetangga kita, Papua Nugini, yang selama ini dianggap saudara jauh, tiba-tiba gabung jadi bagian dari Indonesia. Nggak cuma bakal bikin peta Indonesia berubah drastis, tapi juga bakal mengguncang segala lini. Mulai dari jumlah provinsi, tingkat kemiskinan, sampai bahasa yang dipakai sehari-hari. Nah, di sini gue bakal kasih bocoran tentang apa aja yang bakal terjadi kalau Papua Nugini resmi nyemplung ke pelukan Indonesia. Tahu nggak, Papua Nugini itu punya wilayah yang luas banget, bahkan lebih luas dari Papua bagian Indonesia. Luas Papua Nugini itu mencapai 462.840 km persegi, sedangkan Papua Indonesia cuma sekitar 418.708 km persegi. Bayangin kalau kedua wilayah ini jadi satu, luas Indonesia bakal bertambah gila-gilaan sampai 2.385.410 km persegi. Itu berarti Indonesia bakal jadi negara dengan wilayah terluas di Asia Tenggara. Gak cuman itu, penduduk Papua Nugini saat ini hampir 10.400.000 jiwa, yang kalau ditambah ke penduduk Indonesia, yang sekarang sudah sekitar 282 juta, maka total penduduk Indonesia akan tembus ke angka hampir 292 juta jiwa. Tapi jangan kira hubungan ini cuma soal geografis doang, bro. Di balik garis batas yang memisahkan Papua Indonesia dan Papua Nugini, tersimpan sejarah yang penuh konflik dan tarik-menarik politik. Papua Nugini dulu dijajah oleh Inggris, Jerman, dan Australia, sementara Papua Indonesia dikuasai Belanda. Dua kekuatan penjajah yang berbeda bikin Pulau Papua terbelah jadi 2 wilayah dengan nasib yang beda banget. Kalau Papua Nugini mau gabung dengan Indonesia, itu berarti harus melewati proses panjang yang penuh lika-liku politik, sosial, bahkan keamanan. Konflik antar suku di Papua Nugini sendiri masih cukup tinggi, bikin banyak orang di sana bertanya-tanya, apa iya gabung dengan Indonesia bisa jadi solusi? Sebagai warga Indonesia, terutama yang tinggal di Papua, isu gabungnya Papua Nugini bukan cuma soal memperluas wilayah, tapi juga menyangkut identitas budaya dan sosial. Bayangin aja, kalau 2 wilayah dengan sejarah penjajahan berbeda dan bahasa yang beragam ini bersatu, akan ada tantangan besar soal integrasi budaya dan bahasa. Papua Nugini dikenal sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia setelah Indonesia, dengan sekitar 840 bahasa daerah yang tersebar di seluruh provinsinya. Sementara Indonesia sudah punya 715 bahasa daerah. Kalau gabung, Indonesia bakal jadi pemegang rekor dunia dengan total lebih dari 1.556 bahasa daerah. Wah, ini baru info yang bikin kamu mikir 2 kali soal kekayaan budaya Nusantara. Kamu mungkin mikir, ini cuma urusan peta doang kok. Tapi dampaknya jauh lebih kompleks dan dramatis. Misalnya soal tingkat kemiskinan, yang jadi tantangan utama kalau Papua Nugini gabung ke Indonesia. Sekarang ini, tingkat kemiskinan nasional Indonesia sudah lumayan terkendali di angka 9,03%, turun sedikit dari tahun sebelumnya. Namun tingkat kemiskinan di Papua Nugini masih cukup tinggi, mencapai 40%. 4 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional Indonesia. Bayangin aja, kalau data ini digabung, angka kemiskinan Indonesia bisa melonjak tajam, dan pemerintah harus kerja keras banget buat ngehandle kondisi baru ini. Belum lagi soal infrastruktur dan layanan publik yang harus disesuaikan supaya nggak ada yang ketinggalan. Sejak tahun 2023, warga Indonesia sudah nggak perlu repot-repot urus visa kalau mau ke Papua Nugini, cuma butuh bawa paspor. Bayangin kalau mereka gabung, pastinya makin gampang dong buat kita dan warga Papua Nugini buat bolak-balik tanpa hambatan. Perjalanan jadi bebas paspor dan visa, persis kayak antar provinsi di Indonesia sekarang. Ini bakal buka peluang besar buat bisnis, pendidikan, dan kerjasama budaya. Siapa sangka kalau Papua Nugini bergabung, jumlah provinsi di Indonesia bakal nambah hingga 60. Saat ini Indonesia punya 38 provinsi dan Papua Nugini sendiri punya 22 provinsi. Bayangin berapa repotnya urusan administrasi dan politik kalau tiba-tiba provinsi baru sebanyak itu masuk daftar. Provinsi Sungai Fly di Papua Nugini adalah yang terbesar dan berbatasan langsung dengan Papua Selatan, sementara distrik ibu kota Port Moresby ukurannya hampir sama dengan Jakarta. Jadi gabungnya Papua Nugini ke Indonesia bukan cuma soal batas negara yang berubah, tapi bakal membawa dampak besar dalam hal demografi, budaya, dan sosial ekonomi. Ada peluang tapi juga tantangan besar yang mesti dihadapi bareng-bareng. Jadi, apa sih tantangan terbesarnya?
Nah, setelah kita ngomongin soal peluang dan fakta-fakta menarik tadi, sekarang saatnya ngomongin tantangan yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Nggak cuma urusan administrasi atau bahasa, tapi juga masalah keamanan dan politik yang rumit banget. Papua Nugini selama ini dikenal punya konflik suku yang kadang berdarah-darah. Bahkan, ada wilayah yang sering disebut zona merah karena tingkat kekerasannya cukup tinggi. Kalau Indonesia harus menanggung masalah ini juga, pastinya bakal jadi beban baru yang berat banget. Apalagi, kalau kita ingat bahwa pemerintah Indonesia sendiri masih berjuang menuntaskan berbagai masalah di Papua bagian Indonesia, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Gak cuma soal dalam negeri, ada juga drama geopolitik yang gak kalah panas. Papua Nugini punya posisi strategis banget di Pasifik Selatan. Banyak negara besar kayak Amerika, Australia, bahkan Cina, yang punya kepentingan di wilayah ini. Kalau Papua Nugini masuk Indonesia, otomatis kekuatan geopolitik Indonesia juga naik kelas, yang bikin negara-negara besar ini mulai ngelirik dengan serius. Ini kayak kamu tiba-tiba dapat tambahan power, yang bikin tetangga-tetangga besar langsung waspada. Indonesia harus siap-siap jaga hubungan diplomatik dan strategi pertahanan yang lebih serius, supaya nggak ada yang nyenggol-nyenggol kedaulatan baru ini. Dari segi ekonomi, ada dua sisi mata uang yang harus dilihat. Di satu sisi, Papua Nugini punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Ada emas, tembaga, minyak bumi, dan gas alam yang jumlahnya bisa bikin Indonesia tambah kaya raya kalau dikelola dengan benar. Tapi di sisi lain, pengelolaan sumber daya ini nggak gampang. Papua Nugini dikenal punya tingkat korupsi yang cukup tinggi dan infrastruktur yang minim. Jadi, kalau Indonesia mau menyelam sambil minum air alias mengelola sumber daya ini sekaligus membangun infrastruktur, perlu strategi jitu dan investasi besar. Satu hal yang sering terlupakan adalah masalah integrasi sosial dan budaya. Indonesia dikenal kaya dengan keragaman budaya, tapi itu juga jadi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Tambah lagi Papua Nugini yang punya lebih dari 1000 bahasa daerah dan berbagai budaya unik, Indonesia harus benar-benar pintar merancang program yang bisa menyatukan semua elemen ini. Bukan cuma soal bahasa atau adat, tapi juga soal bagaimana pemerintah bisa memastikan hak-hak masyarakat Papua Nugini terjamin dan mereka merasa jadi bagian dari Indonesia secara penuh, bukan orang luar yang diurusin aja. Ini yang jarang banget dibahas, tapi penting banget. Papua Nugini punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah banget dibanding Indonesia. Misalnya, tingkat melek huruf di Papua Nugini cuma sekitar 65%, jauh di bawah rata-rata Indonesia yang sudah mencapai 98%. Kalau gabung, Indonesia harus siap-siap investasi besar di sektor pendidikan dan kesehatan, supaya masyarakat Papua Nugini bisa naik kelas dan tidak jadi beban di masa depan. Ini berarti anggaran pemerintah harus dialokasikan ekstra dan ada program khusus yang berdampak nyata. Salah satu tantangan paling krusial adalah soal bahasa dan identitas budaya. Indonesia selama ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi nyatanya, menyatukan lebih dari 1000 bahasa bukan perkara mudah. Kalau Papua Nugini gabung, Indonesia bakal punya total bahasa daerah lebih dari 1500. Pemerintah harus mikir keras gimana caranya tetap nguri-uri dan melestarikan bahasa-bahasa ini tanpa bikin rakyat jadi bingung. Gak cuma soal tantangan, ada juga kabar yang bakal bikin kamu bilang, wah baru tahu. Papua Nugini punya potensi pariwisata yang luar biasa. Ada keindahan alam yang masih asli dan budaya suku yang unik-unik banget. Bayangin kalau itu digabung dengan potensi wisata Indonesia yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Kalau dikelola dengan benar, ini bisa jadi sumber devisa baru yang besar banget. Wisatawan domestik dan internasional bisa datang lebih banyak dan membuka lapangan kerja buat masyarakat lokal. Gua nggak mau bikin kamu kebayang ini semua bakal terjadi dalam semalam. Gabungnya Papua Nugini ke Indonesia adalah proses panjang yang penuh negosiasi, persiapan, dan tentunya perjuangan politik. Indonesia harus siap mental dan strategi buat menyambut saudara baru ini, supaya nggak terjadi kekacauan yang malah merugikan semua pihak. So, kalau Papua Nugini benar-benar gabung ke Indonesia, ini bukan cuma soal nambah wilayah dan penduduk. Ini soal bagaimana bangsa besar ini siap hadapi peluang sekaligus tantangan besar yang menyangkut identitas, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Tentu ini bakal jadi sejarah baru yang penuh drama dan kejutan. Jadi, kamu siap menyambut perubahan besar ini? Jangan lupa terus ikutin update seru dan unik dari gue, ya.